Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Islam Bandung akan memaparkan materi pada mata kuliah tekstil medis yang dibimbing oleh Bapak Apoteker Gita Cahya Eka Dharma S1 MSI mengenai serat tekstil. Berikut anggota kelompok kami. Mengenai serat tekstil, pengertian dan klasifikasinya, serat merupakan bahan dasar utama dalam proses pembuatan benang dan kain. Serat memiliki karakteristik perbandingan yang signifikan antara panjang dan diameternya yang berkali-kali lipat. Serat tekstil adalah serat-serat yang ada di dalam alam atau sintetis. Dalam sektor industri tekstil, serat digunakan sebagai bahan utama memproduksi kain, baik yang berasal dari alam atau natural fiber maupun yang dihasilkan oleh manusia atau man-made fiber. Serat yang digunakan dapat berasal dari sumber alami seperti protein dan selulosa, semi-sintetis, atau sepenuhnya sintetik. Setiap kategori serat memiliki komposisi kimia dan karakteristik yang berbeda yang mempengaruhi kualitas serta penggunaannya. Lalu selanjutnya ada kategori natural fiber, yaitu serat protein dari alpaca hair. Sumbernya dari alpaka atau Vicupina pakos atau lama pakos. Karakteristiknya lembut, halus, tahan terhadap panas dan kelembapan. Komposisinya terdiri dari alfa-keratin, mineral sampai dengan 0,4% seperti wol, sulfur tinggi karena mengandung cysteine. Lalu selanjutnya serat protein berupa filamen yang bersumber dari ulat sutra atau Bombyx mori. Karakteristiknya lembut, kuat, higroskopis, dan biokompatibel. Komposisinya 70-75% fibroin atau protein struktural dan 25-30% serisin protein perekat. Aplikasi medisnya biasa digunakan untuk benang bedah atau sutur. Baik, berikutnya dari serat protein ini ada wol. Nah, sumbernya ini tuh berasal dari kelinci Anggora dengan nama ilmiah Oricothalgus cuniculus. Nah, karakteristiknya yaitu dia memiliki sifat yang sangat lembut dan sangat halus, strukturnya juga berbulu atau bermedula. Nah, sangat ringan dengan kemampuan insulasi tinggi. Kemudian komposisinya ini tuh dia terbuat dari protein keratin dan dengan profil asam amino yang khas. Kemudian aplikasi medisnya dari wol tersebut dapat digunakan sebagai benang bedah atau sutur dan juga termasuk ke dalam kategori natural fibers. Kemudian selanjutnya ada serat mineral. Nah, yang biasa kita sebut asbes. Nah, berasal dari mineral silikat alam. Nah, karakteristik dari mineral berikut yaitu tahan terhadap panas tinggi dan juga dia tidak mudah terbakar. Kemudian komposisinya ini tuh terbentuk dari magnesium silikat hidrat dengan rumus kimianya Mg3Si2O5OH4. Dan selanjutnya ada serat mineral yaitu basalt. Nah, sumbernya ini tuh diambil dari batu basalt vulkanik. Prosesnya terjadi dari batuan beku dilelehkan, kemudian ditarik menjadi serat halus dan teksturnya mirip seperti kaca. Karakteristik dari serat mineral berikut yaitu tahan panas hingga suhu 1000 derajat Celcius, kemudian kekuatan tariknya tinggi, lalu juga sifatnya tidak beracun, tidak mudah terbakar, dan juga tahan terhadap korosi. Dan komposisi utama penyusunnya yaitu dari silika, kemudian ditambah aluminium oksida, kemudian ada juga oksida besi, dan kalsium oksida, serta magnesium oksida. Selanjutnya, serat semi sintesis. Yang pertama ada rayon atau viskos. Sumbernya berasal dari regenerasi selulosa dari pulp kayu atau Pinus eucalyptus. Karakteristiknya yaitu lembut dan menyerupai kapas, sangat menyerap air. Komposisinya yaitu unit beta deglukopironase atau selulosa murni. Aplikasinya yaitu bahan wound dressing atau pembalut luka dan tekstil medis biodegradable.
Kemudian ada alginat. Alginat sendiri sumbernya dari polisakarida, dari alga coklat atau laminaria, dan ascophyllum. Karakteristiknya yaitu hidrofilik, dapat membentuk gel dengan ion kalsium. Kemudian biodegradable. Komposisinya yaitu unit beta demanuronic acid dan alpha L-glucuronic acid. Aplikasinya yaitu pembalut luka atau wound dressing, bahan hemostatik, scaffold jaringan. Selanjutnya ada polynoscleosel, sumbernya dari selulosa alami yang diekstraksi dari pulp kayu atau eukaliptus dan beechwood atau birch. Karakteristiknya ramah lingkungan, solvent recovery-nya 99%, kuat, halus, dan lembut di kulit. Komposisinya dari selulosa murni. Aplikasinya dressing luka, tirai bedah, dan tekstil biokompatibel. Selanjutnya ada dari serat sintesis PET atau polyester. Sumbernya dari polikondensasi antara asam tereftalat dan etilen glikol. Karakteristiknya kuat, elastis, tahan kusut, dan cepat kering. Komposisinya dari asam tereftalat, etilen glikol, sehingga menjadi polietilen tereftalat. Aplikasinya untuk gaun, masker, filter, benang bedah, sintesis. Selanjutnya, jenis serat sintetik yang full sintetik yaitu adalah nilon. Nah, nilon ini bersumber dari kaprolaktam, sering juga disebut dengan nilon 6 atau juga nilon 6,6, yaitu adipic acid plus hexamethylene yang dimana nilon ini memiliki komposisi dari unit amida yang berulang, yaitu dengan gugus NH, CH2, dan CO. Di mana karakteristiknya itu nilon memiliki karakteristik yang kuat, kemudian elastis, tahan terhadap beberapa bahan kimia, yaitu beberapa basa, minyak, dan pelarut yang ringan, tetapi kelemahannya adalah tidak kuat terhadap asam kuat, dan sedikit menyerap air. Adapun pengaplikasian tekstil medis atau nilon ini di medis adalah dalam produksi benang bedah atau juga disebut dengan sutur. Kemudian juga jaring bedah yang disebut dengan mesh dan prostetik. Next. Dan selanjutnya serat yang full dari sintetik adalah poliuretan, di mana poliuretan ini merupakan hasil dari polimerisasi antara toluen diisocyanat atau metilen dipenyl diisocyanat dan dengan poliester atau polyester diol, yang dimana poliuretan memiliki elastisitas yang tinggi, ringan, dan juga lembut, dengan kekuatan tarik yang lebih rendah dibandingkan nilon ataupun polyester. Namun dia juga non biodegradable, yang dimana komposisi dari poliuretan itu sendiri adalah 60-60%-nya karbon, 6-8%-nya adalah hidrogen, 18-22%-nya adalah oksigen, 4-6%-nya adalah nitrogen, kemudian uretan, dan poliol. Next. Maka dapat disimpulkan bahwa di antara semua jenis serat yang alami maupun yang buatan mengalami karakteristik yang berbeda-beda, dan pasti pengaplikasian atau penggunaannya pun berbeda. Adapun referensi yang kita gunakan sebagai berikut. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.